Yang pasti banyak. Iya, Pak. Nah, warga yang menjadi peserta didik Bapak di situ kategorinya masyarakatnya menengah atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Oke, rata-rata pekerjaannya apa orang tuanya? Yang pasti secara umum serabutan, Pak ya. Serabutan. Kalau disebut sebenarnya tani, tapi tani sekarang juga lahan kan udah nggak ada. Lahan nggak habis. Udah habis oleh perumahan. Nah, termasuk barangkali nggak jelas gitu loh. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita, Pak. Itu alumni kita, Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Nggak jelas gitu loh. Kalau secara umum serabutan, Pak ya. Serabutan. Kalau disebut sebenarnya tani, tapi tani sekarang juga lahan kan udah nggak ada. Lahan nggak habis. Udah habis oleh perumahan. Nah, termasuk barangkali nggak jelas gitu loh. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita, Pak. Itu alumni kita, Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Lengkapnya saya nggak begitu. Agita Aurelia. Masih ada 2 kata gitu, agak panjang itu, Pak. Oh, saya cek. Sebentar, Bapak izin buka HP ya, Pak ya. Sok, namanya siapa nama lengkapnya? Ayo. Nama lengkapnya siapa? Bapak kan kepala sekolahnya. Betul, tapi kan tahun yang lalu, Bapak. Nama lengkapnya siapa? Egalita Aurelia Devi Artema Vivia. Saya ulangi, Pak, nama lengkapnya. Egalita Aurelia Devi Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama lengkapnya. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Ya. Kan itu ada tayangannya. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun maaf bukan 3-4 tahun berarti dia melalui jalur SKTM, Pak. Oh, dia jadi nggak mampu masuk sekolah. Ketem, kalau bahasa kami di sekolah itu ketem. Oh, jadi masuk SKTM. Tapi kan sekolah udah gratis, nggak usah pakai SKTM. Kan untuk masuknya, Pak. Oh. Untuk masuknya kan ada sekarang tuh ada zonasi. Oh, waktu itu kan ada zonasi. Iya, ada afirmasi. Ada afirmasi. Nah, dia masuk yang afirmasi. Yang keluarga, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu waktu daftar itu. Waktu daftarnya. Ya kan? Jadi bukan pembiayaan di sekolahnya, Pak. Oke, jadi kemudian dia itu masuk tahun berapa? 2023 2004 dia lulus, berarti kalau ini 2021 2022, Pak. Oh, jadi dia lulus 2024 kemarin. Oke. 1 tahun yang lalu. 2024 1 tahun yang lalu. Kemudian berarti usianya sekitar 19 menuju 20. Mungkin 18 19, Pak ya. Nah, 19 menuju 20. Iya. Ya kan, kalau dia 2005 kalau nggak salah berdasarkan informasi 2005 lahirnya. Berapa? 2005. Iya. Ya kan, kalau 2005 berarti 20 tahun sekarang. Berarti bukan remaja dong. Ya sudah masuk dewasa. Iya, berarti dia sudah kategori dewasa karena usianya sudah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah, dia itu tetapi kan kelihatannya karena sudah keluar sekolah, dia sudah punya pekerjaan. Jadi talent kan? Iya. Jadi talent yang saya lihat kalau di YouTube itu talent salah satu pinjol ya. Iya. Salah satu pinjol dan pernah jadi artis saya lihat. Iya. Figurannya, Pak ya? Oh, figuran. Iya. Waktu sekolah pun sudah jalan dia tuh, Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam ada seni. Bakatnya ada di situ, betul. Oh, sekolah sudah biasa sudah, jadi ya, artinya beberapa izin itu untuk mengikuti itu. Oh, syuting lah bahasanya. Syuting. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Dalam peran. Iya. Dalam acting. Betul. Kan gitu loh. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda. Berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak? Nggak di wisuda, Pak. Dan sebetulnya izin Bapak, yang ini Pak sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia, Pak.
adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Dia lagi memperjuangkan hak adiknya. Bukan ya kan bilang hak, bukan hak ya Pak ya. Ya hak adiknya dong. Taruhlah anggaplah hak. Ingin perpisahan, taruhlah anggap itu hak. Oh ya siap. Kan? Hak adiknya untuk sekolahnya agar ada wisuda. Betul. Dan ya pelepasan itu. Oke. Maka pertanyaannya adalah kalau warga di sekitar Bapak yang sekolah di SMA Bapak itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah, apakah angka 1 juta, angka 1,5 juta itu angka ringan atau angka berat? Ya menurut kami itu cukup lumayan berat Pak. Oke. Jadi kalau untuk ukuran, kalau ukuran Bapak, ukuran saya ringan. Tapi ukuran mereka yang tinggal di bantaran sungai, rumah pun nggak punya, pekerjaan pun serabutan, bisa jadi malah kalau dia anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong Pak. Bisa jadi Pak. Nah, gitu kan, pinjam. Nah, makanya nanti saran saya di penerimaan siswa baru nanti, Pak. Iya, Bapak. Itu ada surat pernyataan orang tua, Pak. Surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa ketika mendaftarkan siswa ke sekolah, satu, dia tidak akan mencampuri urusan pendidikan yang ada di sekolah. Siap. Ya kan, apabila anaknya mendapat teguran dari sekolah SP1, SP2, SP3, maka dia bersedia untuk menerima kembali anaknya di rumah tanpa meneruskan sekolah. Nanti bisa dipindahin ke sekolah militer, Pak. Bener nggak, Pak? Siap, Pak. Bapak kebantu nggak kalau saya buka sekolah militer? Ya kebantu, Pak. Yang gini nih, saya nanya berikutnya lagi. Anak-anak yang dianggap nakal sekarang, apa sih yang menjadi kesulitan sekolah membenahi? Gini Pak, pada saat kami akan melakukan tindakan-tindakan artinya yang untuk mendidik mereka dalam konteks mungkin sekarang tuh ya apalagi kalau dulu kan kita waktu kita sekolah fisik itu biasa Pak. Digaplok. Iya digaplok. Gaplok kiri, digewer. Pulang digaplok kanan sama bapak kita. Dicepret itu kan biasa Pak ya. Sekarang ada kata atau kalimat saja yang salah. Bilang goblok aja jadi masalah. Goblok saja jadi masalah Pak. Bilang monyet bisa jadi masalah. Kami dilaporkan ke APH. Itu kan penyakit buat kami. Akhirnya guru ragu, rada was-was, ketakutan. Melakukan tindakan. Betul. Akhirnya anak berbuat seenaknya. Nah, itu juga. Di rumah orang tuanya tak sanggup. Gak sanggup. Akhirnya makin menguat. Nah, itu Pak. Itu masalahnya kami. Di daerah Bapak, di sekolah Bapak termasuk tingkat kenakalan tuh kuat nggak? Lumayan Pak, ya, walaupun alhamdulillah untuk anak-anak kami masih bisa kita jaga. Rata-rata apa? Tapi lingkungan kan yang berpengaruh. Iya, lingkungan kalau lingkungannya seperti itu. Sekarang tuh orang nggak punya rumah tapi kalau motor brong. Nah, geng motor itu dia di lingkungan kami di Bekasi ada. Banyak? Ada Pak. Termasuk di sekitar sekolah kami pun ada gitu. Oh, geng motornya banyak. Jadi nih Bapak yang jujur banget sama saya. Siap. Langkah-langkah saya, andai kata ada anak sekolah atau tidak sekolah, di rumahnya ribut terus, mabuk terus, balap-balapan terus, kemudian main game terus, kemudian malesnya luar biasa melawan pada orang tua, kemudian membuka ruang, udah orang tuanya serahin saja ke kami untuk dididik di barak militer. Bapak setuju nggak? Setuju banget Pak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.